Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Imania Yuliana dari Divisi Manajemen Transportasi Perkeretaapian dengan nomor induk Taruna 2019-4067. Saya di sini akan membahas mengenai awak sarana perkeretaapian. Bagaimana sih siklus kerja dari awak sarana perkeretaapian tersebut? Mari kita simak berikut. Dalam pembagian siklus kerja terdapat awal dinasan dari awak sarana perkeretaapian yakni masinis dan asisten masinis. Di antaranya adalah pada tahap UPT kru, masinis dan asisten masinis harus hadir paling lambat 45 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta tersebut. Serta melihat pengumuman dinasan yang ada pada hari itu dan mengisi daftar hadir masinis, serta melihat pengumuman apa saja yang ada di papan pengumuman UPT Kru dengan instruksi terkait petugas dan pengumuman terkait operasi, apakah ada pembatas kecepatan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, di unit kesehatan akan dilaksanakan cek kesehatan dan asesmen singkat tentang bagaimana kondisi kesehatan saat itu. Apakah ada keluhan terkait kesehatan dari masinis? Apabila sudah memenuhi standar dan prosedur yang telah berlaku, maka asisten dan masinis akan mendapatkan surat rekomendasi dari unit kesehatan terkait. Apabila tidak direkomendasikan, maka akan diganti dengan awak kereta api cadangan. Apabila memenuhi syarat yang telah dipenuhi, maka akan dilaksanakan asesmen pradinas yang dilaksanakan di UPT Kru. Dengan menunjukkan tanda kecakapan, surat rekomendasi dari petugas unit kesehatan, arloji, suling lokomotif, dan senter HP dalam keadaan off, asesmen singkat seperti wawancara dan tunjuk sebut, siap dinas. Selanjutnya, apabila telah menyatakan siap dinas dan menandatanganinya, maka di UPT Kru akan memberikan SPPD atau surat perintah perjalanan dinas kepada masinis, dan masinis akan menerima bentuk O100, bentuk 93, dan bentuk 94. Kemudian, apabila di stasiun antara atau pergantian awak KA, maka langsung siap di kabin saat lokomotif telah sampai. Sedangkan pada saat awal dinasan, maka harus lapor ke pengawas urusan langsir untuk memberikan T200, mengecek gunung item apakah sudah memenuhi semua, dan fungsi dapat berjalan dengan baik, serta putaran MD atau motor diesel, pembalik arah, dan rem. Selanjutnya, di stasiun akan melaksanakan langsir. Langsir dilaksanakan oleh petugas urusan langsir atau PLR yang diperintahkan oleh PPKA untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama teknisi kereta api. Setelah langsir di emplasmen, maka masinis wajib melakukan percobaan pengereman di dalam kabin lokomotif. Di antaranya adalah rem statis dan rem dinamis. Saat melakukan percobaan pengereman, harus terdapat checklist pengereman, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah percobaan pengereman, maka asisten masinis akan mengambil labka dan siap di kabin untuk memeriksa dan membacakan O100 dan catatan labka di kabin. Setelah membacakan, maka radio lokomotif akan diaktifkan dan lapor PPKP untuk nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang sedang berdinas, fungsi dari gunungku item apakah sudah terpenuhi atau belum, dan laporan bahwa KA siap berangkat. Pastikan instrumen perka
sesuai dengan prosedur, yaitu dalam posisi aman. Sinyal whistle prepal. Selanjutnya, selama di perjalanan kereta api, harus mematuhi segala peraturan dan melakukan tunjuk sebut. Yang pertama, tunjuk sebut semboyan dilakukan masinis dan asisten masinis. Kedua, tunjuk sebut dilakukan asisten masinis bila melihat semboyan jelas atau tidak terhalang dan diulang oleh masinis. Bila pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan diulang oleh asisten masinis. Bila semboyan hanya dapat dilihat satu sisi saja, maka yang melihat harus tunjuk sebut. Selanjutnya, jika semboyan diperlihatkan secara bersamaan atau meragu, maka harus segera meneriakkan, "Awas, semboyan meragukan!" Dan masinis harus mengambil langkah lebih dari berat mana. Saat masinis melakukan pengereman, hanya melakukan sebut semboyan tanpa menunjuk semboyan. Jika awak KA dalam menyebut semboyan salah, maka awak KA yang mengkolase wajib menegur dan mengingatkan serta melaporkan kepada JPAK untuk ditulis ke dalam buku penilaian. Selanjutnya, semboyan dalam satu tiang tunjuk sebut dimulai dari makna yang terberat. Khusus perhentian di O100 berhenti, tetapi aspek sinyal menunjukkan semboyan 5, maka wajib menyebutkan nama stasiun, perhentian, dan berhenti. Misal, stasiun Solo Balapan dan berhenti. Penyebutan semboyan 10C yang pemasangannya berupa berurutan dan memiliki makna sama, maka tunjuk sebut dilakukan hanya cukup satu kali pada semboyan yang pertama akan dilalui sampai ada perubahan kelandaian. Penunjukan semboyan 40 dan 41 dilakukan untuk semboyan yang diberikan, sedangkan pengulangannya cukup satu kali per 40 detik, dan 41 telah diberikan. Tahap selanjutnya adalah persiapan kereta api berangkat. Dengan semboyan 41 dari kondektur, semboyan 40 dari PPKA, dan semboyan 35 dari masinis. Selanjutnya adalah percobaan rem dinamis sebelum meninggalkan emplasmen dan pergerakan rangkaian dapat bekerja dengan baik. Apabila dalam keadaan baik, maka masinis boleh melakukan gerakan lokomotif dan penggunaan radio lokomotif dengan benar. Memeriksa O23 bagi petugas yang ikut jalan di dalam kabin masinis dan memberikan lapka untuk mencatat petugas sekaligus memeriksa. Apabila dalam percobaan rem dinamis sebelum meninggalkan emplasmen atau whistle terakhir, maka masinis wajib berhenti dan lapor kepada PPKP serta PPKA bahwa rem tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah saat pergantian kru. Saat pergantian kru, masinis tidak boleh meninggalkan lokomotif sebelum terdapat masinis pengganti. Menyerahkan dokumen ke masinis pengganti dan memberikan T200, serta mencatat segala kejadian teknis yang terjadi saat perjalanan lokomotif. Pada stasiun harus lapor PPKA dan PAP untuk memberikan lapka. Setelah lapor kepada PPKA dan PAP, lapor kepada JPAK di UPT Kru untuk memberikan lapka, form laporan, akhir dinasan, serta masinis tersebut boleh beristirahat. Selanjutnya, untuk mengakhiri dinasan, maka masinis harus menyerahkan T200 kepada teknisi bahwa ada kejadian teknis dan kejadian luar biasa pada petugas urusan langsir. Selanjutnya, pada stasiun harus lapor PPKA dan PAP untuk memberikan lapka. Setelah
lapor kepada PPKA dan PAP, lapor kepada JPAK untuk memberikan LAPK dan laporan akhir dinasan, serta O100. Soalnya, melihat dinasan esok hari dan memberikan T200, lalu masinis beristirahat. Sekian paparan dari saya. Apabila terdapat salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.